Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa belajar bersama dengan komunitas kajian Neuro Mengaji. Dan insya Allah materi yang akan kita angkat adalah seputar masalah fikih arisan dan bagaimana agar arisan itu lebih sesuai syariat. Itulah judul yang diangkat oleh panitia. Arisan yang sesuai syariat. Baik, sebelumnya kita akan meluruskan istilah sesuai syariat. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum asal muamalah dan semua urusan dunia hukum asalnya adalah mubah. Dan bahkan Nabi SAW menyerahkan urusan muamalah dan urusan dunia ini kepada umatnya. Sehingga beliau SAW menyebut bahwa umatnya lebih paham dalam urusan semacam ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Hadis ini riwayat Muslim, rawahu Muslimun. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan ketika kita disebut sebagai umat yang lebih paham tentang urusan dunia kita, maka Nabi SAW memberikan kebebasan. Silahkan berkreasi dalam melakukan urusan dunia apapun yang kalian inginkan, sepanjang tidak melanggar aturan syariat. Baik. Dan aktivitas manusia secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada aktivitas duniawi dan ada aktivitas agama. Ad-dunya wad-din. Ada aktivitas masalah duniawi dan ada aktivitas agama. Untuk aktivitas agama, tentu rujukannya adalah syariat. Sedangkan untuk aktivitas dunia, maka di sini ada dua. Untuk masalah teknis, rujukannya adalah manusia. Sedangkan untuk urusan hukum, rujukannya adalah syariat. Karena itu, Anda bisa bedakan antara dua pernyataan. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ada pernyataan, kalian lebih paham tentang urusan dunia. Dengan pernyataan yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia. Mana yang merupakan sabda Nabi SAW? Yang pertama ataukah yang kedua? Jawabannya yang pertama. Sedangkan yang kedua bukan sabda Nabi SAW. Karena terkait hukum urusan dunia, yang paling paham adalah Rasulullah SAW. Karena beliau yang paling paham hukum. Tapi kalau kita berbicara tentang teknis urusan dunia, maka beliau SAW menyebut umatnya lebih ngerti. Karena itu yang dimaksud dengan antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ini berkaitan dengan masalah teknis dalam mencari dunia, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi antara sesama manusia. Sedangkan berkaitan dengan masalah hukumnya, maka Rasulullah SAW yang paling paham dan yang paling mengerti. Selanjutnya adalah setiap orang yang belajar syariat beliau,
Ya, setiap orang yang belajar syariat beliau. Baik. Karena itu kita memahami bahwa arisan ini termasuk di antara bentuk akad dalam muamalah. Salah satu di antara bentuk akad dalam muamalah. Dan praktek semacam ini tidak kita jumpai dalam dalil, terjadi di masa silam. Sehingga kita tidak mengetahui apakah dulu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pernah arisan, ataukah dulu para sahabat pernah berkumpul, atau tabi'in pernah berkumpul lalu mereka menyelenggarakan arisan. Kita tidak memiliki landasan tentang itu. Namun kita memahami bahwa hukum asal masalah duniawi untuk urusan teknis dikembalikan kepada manusia. Namun untuk urusan hukumnya apakah itu boleh ataukah tidak, ini merupakan urusan akhirat. Ini merupakan urusan syariat. Baik. Sehingga terkait bentuk akad dalam muamalah ini berkaitan dengan urusan dunia. Namun terkait aturan dalam arisan yang tidak boleh dilanggar itu berkaitan dengan urusan akhirat. Sehingga yang dimaksud dengan arisan yang sesuai syariat, arisan yang sesuai syariat artinya adalah, atau saya ulang di sini, makna dari istilah arisan sesuai syariat artinya adalah arisan yang tidak melanggar syariat. Arisan yang tidak melanggar syariat. Bukan arisan yang dituntunkan oleh syariat. Karena syariat tidak mengajarkan arisan. Nabi SAW tidak mengajarkan arisan. Sahabat juga tidak ngajari kayak gitu. Dan kita juga tidak menjumpai ada keterangan para ulama 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, mereka mengajarkan tentang bagaimana cara berarisan. Karena itu yang dimaksud arisan sesuai syariat adalah arisan yang tidak melanggar syariat, bukan arisan yang diajarkan oleh syariat. Sebab kita tadi sudah memberikan mukaddimah bahwa dalam urusan muamalah syariat itu tidak mengajarkan teknis, namun syariat memberikan aturan yang intinya aturan ini jangan sampai dilanggar. Baik, ini sebagai mukaddimah terkait masalah judul dari kajian. Berikutnya kita akan beralih kepada tahapan memahami hukum kasus muamalah. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk muamalah, namun juga berlaku untuk cabang ilmu yang lainnya. Bahwa dalam memahami kasus yang sifatnya kontemporer, di situ ada 3 tahapan yang harus dilalui. Di situ ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur. Apa itu tahapan tasawur? Tasawur artinya memahami kasus. Memahami kasus sesuai realita di lapangan. Sesuai realita di lapangan. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur, memahami kasus sesuai realita di lapangan. Sehingga berdasarkan tahapan ini, kita butuh data untuk memahami bagaimana kondisi real yang ada di lapangan. Tahapan yang kedua, setelah kita memahami dan kita butuh data, lalu data itu tersedia, kita paham kondisi real. Tahapan yang kedua adalah tahapan takyif fikih. Apa itu tahapan takyif fikih? Tahapan takyif fikih adalah pendekatan fikih. Pendekatan fikih dalam menilai kasus. Melalui proses ini, kita akan mendekatkan kasus tadi sesuai dengan data yang ada,
pada keterangan-keterangan fikih yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga dari situ kita nanti akan bisa menjumpai beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan takrir hukum, yaitu mengambil kesimpulan hukum, menyimpulkan hukum untuk kasus yang dipelajari. Mengambil kesimpulan hukum untuk kasus yang dipelajari. Sehingga setelah dilakukan takyif fikih, pendekatan fikih, kemudian diolah dengan aneka piranti yang dibutuhkan, instrumen yang dibutuhkan dalam memahami kasus, maka dari situ akan bisa disimpulkan, oh berarti hukum ini boleh dengan syarat, atau tidak boleh kecuali jika, atau misalnya dilarang karena ada unsur ini, dan seterusnya. Itu adalah hasil dari takrir fikih. Nah, nanti kita akan memahami kasus arisan itu dengan 3 tahapan sebagaimana yang tadi kita jadikan sebagai muqaddimah, sebagai pengantar. Baik, sekarang kita akan langsung menuju tentang kasus arisan. Arisan di masyarakat kita itu beragam. Ada beragam bentuk. Karena sifatnya beragam bentuk, maka tidak bisa kita buat sebuah kesimpulan tentang teknis dan metodologi. Sehingga tidak bisa kita katakan arisan itu kayak gini. Oh, belum tentu seperti itu. Ada bentuk A, ada bentuk B, ada bentuk C, dan seterusnya. Dan nampaknya yang namanya arisan, metode yang digunakan oleh masyarakat selalu berkembang. Sehingga kadang bentuknya A, kadang bentuknya B, kadang bentuknya C, dan terus selalu berkembang demikian. Sehingga arisan itu sifatnya beragam bentuk. Baik. Nah, secara umum meskipun bentuknya itu beragam, namun ada satu kesamaan dari semua aneka bentuk itu, yaitu hakikatnya adalah saling menghutangi. Hakikatnya adalah saling menghutangi. Sehingga dalam arisan, antara satu anggota dengan anggota yang lain, mereka saling bergantian memberi utang dan menerima utang. Ini kesimpulan dari hakikat arisan. Baik, karena itu mengingat ini beragam dan hakikatnya atau sisi kesamaannya adalah saling menghutangi, maka kita akan bedah beberapa model arisan yang ada di masyarakat kita. Dan ini berdasarkan apa yang pernah saya dengar ya. Nanti misalnya Bapak Ibu punya kasus arisan yang lain yang mau disampaikan di sini silahkan. Namun ini berdasarkan informasi yang pernah saya dengar. Model yang pertama, arisan normal. Arisan normal. Baik. Dalam arisan normal itu ada sejumlah anggota. Ada sejumlah anggota plus saya sebut bandar ya. Saya sebut bandar. Nah, yang bandar ini juga sekaligus sebagai anggota. Bandar ini sekaligus sebagai anggota. Sudah? Sejumlah anggota ini mereka iuran. Lalu setelah iuran, kemudian dikocok atau berdasarkan urutan nomor sebagaimana yang disepakati. Siapa yang namanya keluar, maka dia nanti akan mendapatkan nilai total arisan sesuai dengan nilai yang disepakati. Sudah? Lalu posisi bandar nanti dia mendapatkan fee. Dia dapat fee. Dapat ujroh. Sebab dia yang mengelola arisan itu. Sedangkan sejumlah anggota mereka dapat pinjaman. Mereka dapat pinjaman secara bergantian. Baik. Apakah praktek semacam ini diperbolehkan? Kita masih bicara arisan normal ya, belum ada embel-embel apapun. Nggak ada makan-makan, nggak ada bandar nanti
dapat yang pertama, atau nalangi ketika ada yang belum bayar, atau nunggak ketika ada yang lari. Kita tidak bahas itu, tapi kita bahas yang normal. Kalau normal seperti ini, apakah diperbolehkan? Baik. Jika yang seperti ini terjadi, maka kalau kita gambarkan kayak gini ya, ini ada A, B, C, D, E, anggaplah sampai Z. A sampai Z itu berapa? 26. Berarti ada 26 orang. 26 orang ini masing-masing pasok arisan, store arisan 100.000. A 100.000, B juga sama, C sama, sampai Z juga sama, 100.000. Ya? Berarti total terkumpul berarti total 2,6 juta. Ya. 2.600.000. Total 2,6 juta. Sudah? 2,6 juta ini akan diserahkan ke A. Maka dia store 100.000, lalu dia dapat 2,6 juta. B store 100.000 nggak dapat apa-apa. C store 100.000 nggak dapat apa-apa. Tahap yang kedua, dia store 100.000. Ini juga sama, store 100.000. Lalu dia mendapatkan 2,6 juta. Ini 100.000, baru nanti mendapatkan 2,6 juta. Jadi terbentuklah deret di mana mereka bergantian mendapatkan nilai 2,6 juta. Baik. Hakikat yang terjadi di sini adalah si A mendapat utang. B memberi utang. Tapi nanti dia juga akan mendapatkan utang. C memberi utang. Dan seterusnya ya. Ini untuk putaran yang pertama ketika A dapat. Maka A dapat utang, B, C, D sampai Z memberi utang. Dan nanti gantian B akan dapat. Akan gantian B dapat. Baik. Dari situ hakikatnya A sampai Z adalah saling menghutangi. Saling menghutangi. Nah, selanjutnya praktik seperti ini boleh atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan tentang masalah nilai hukumnya ulama. Jadi ini namanya takyif fikih. Saya menyimpulkan bahwa ketika si A dapat utang, B memberi utang dan seterusnya, ini tahapan tasawur namanya. Yang ini namanya tahapan tasawur. Kita memahami kasus sebagaimana realita yang ada di lapangan. Lalu setelah itu kita lakukan pendekatan fikih. Ini namanya takyif fikih. Oh, akadnya itu saling menghutangi. Kalau saling menghutangi, berarti kita perlu membuka keterangan tentang masalah utang piutang. Fikih utang piutang bagaimana? Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Dengan alasan karena dia memberi utang, dengan syarat nanti diutangi. Ya, hakikatnya kan kayak gini. Jadi si B memberi utang tapi dengan syarat nanti saya diutangi ya. Si C yang memberi utang tapi dengan syarat nanti saya diutangi ya. Kan jadinya nih deret 2,6 juta ini. Dan terus begitu. Saya memberi utang tapi dengan syarat nanti saya diutangi. Jadinya dia memberi utang dengan syarat nanti diutangi. Berarti di sini ada dua akad yang digabungkan. Yaitu akad memberi utang dan akad dengan syarat nanti akan diutangi, menerima utang. Dua akad yang digabungkan. Dan tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu akad. Oleh karena itu, praktik seperti ini dilarang. Hukumnya tidak boleh. Dipahami insya Allah? Sehingga tidak boleh, kenapa? Karena hakikatnya di situ menggabungkan dua akad.
akad memberi utang dan akad menerima utang. Sehingga menggabungkan dua akad dalam satu akad hukumnya tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama, dan yang berpendapat semacam ini adalah Syekh Dr. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian beberapa ulama Saudi yang lainnya yang mereka menyebut bahwa dua akad yang digabungkan hukumnya tidak diperbolehkan. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Boleh menggabungkan, boleh praktek arisan semacam ini. Karena hakikatnya adalah ta'awun. Karena hakikatnya adalah ta'awun. Tolong-menolong dalam kebaikan. Sehingga saling membantu. Ini A butuh, kita kasih. Besok gantian B yang butuh, kita kasih. Saling membantu. Dan bukan termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Karena menerima utang itu bukan akad. Sehingga tidak bisa kita sebut akadnya dua, memberi utang dan menerima utang. Sebab konsekuensi dari memberi utang adalah ada penerima utang. Dan kalau menerima utang disebut akad yang tersendiri dari memberi utang, berarti atau tergolong sebagai menggabungkan dua akad, berarti setiap transaksi utang hukumnya nggak boleh. Karena dalam setiap transaksi utang pasti ada yang memberi utang dan ada yang menerima utang. Sehingga hakikatnya itu satu akad. Dan hakikatnya satu akad, bukan dua akad. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama kontemporer. Ini merupakan pendapat jumhur ulama kontemporer. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah untuk jenis pertama ini kita paham ya. Berikutnya yang kedua adalah arisan. Ini arisan normal. Yang kedua arisan resiko bandar. Arisan resiko bandar. Nah, resiko bandar itu ada dua. Jadi dalam posisi ini bandar mendapatkan ujroh atau fee ya. Namun di saat yang sama bandar harus nanggung resiko. Bandar harus siap nanggung resiko, tapi dia dapat ujroh, dia dapat fee. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi seperti ini ya. Jadi A, B, C dan seterusnya sampai Z. Mereka berarisan. Ya. Dan pasokannya dibayar setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1. Tiap tanggal 1. Begini ya. Sehingga ini 100.000 tanggal 1, ini 100.000 tanggal 1, ini juga sama. Setiap tanggal 1 nanti dibayar 100.000. Sudah? Lalu di situ ada kesepakatan. Jika ada anggota yang belum bayar, maka bandar harus, ini misalnya bandar. Jika ada anggota yang belum bayar, maka bandar yang harus nalangi. Ya, misalnya, ini mau dikocok tanggal 3. Tiap bulan tanggal 1 sudah harus bayar, transfer. Nah, ketika itu C telat. Sehingga dia belum transfer 100.000. Di sini telat. Karena dia belum transfer 100.000, maka bandar yang nalangi. Ini talangan dari bandar. Bandar yang nalangi. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya praktek kayak gini dilarang. Ini melanggar hadis. Melanggar hadis. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan bentuk
utang digabung dengan jual beli adalah utang plus akad komersil. Adalah utang plus akad komersil. Itulah larangan hadis la yahillu salafun wa bai'. Utangnya jelas ya, akad komersilnya apa? Akad jasa. Jasa. Sehingga dia bisa mendapatkan ujroh atau fee karena dia sebagai bandar. Sudah? Nah, sedangkan utangnya adalah talangan tadi, talangan bandar. Bandar memberikan talangan, berarti hakikatnya dia ngasih utang. Dan dia dapat jasa, dah kamu nanti dibayar. Akhirnya dia mau untuk nalangi itu karena dia merasa dia dibayar. Sehingga dia dapat jasa, ya. Dia dapat uang jasa, dan sebagai syaratnya dia harus siap untuk ngasih talangan. Ini sama dengan menggabungkan akad komersil, yaitu akad jual beli, dengan akad utang yang kata Nabi SAW, la yahillu, tidak halal. Baik, maka bandar tidak boleh ada kesepakatan nanti kalau ada anggota yang telat kau yang nalangi. Ya. Kalau seperti ini jadinya, maka berarti menggabungkan antara utang, ya, yaitu talangan tadi, bandar mau nalangi, dengan menggabungkan antara utang dengan transaksi jual beli komersil, yaitu akad jasa, karena dia sebagai bandar nanti dapat fee, tapi ya dia harus nanggung resiko, yaitu nalangi ketika telat. Nah, ini sama dengan menggabungkan antara jual beli dengan utang. Walhamdulillah, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah. Baik. Kemudian boleh nggak bandar itu, kasus yang lain adalah yang semisal dengan ini. Bandar nomboi, ujung tombok, ya. Kok ujung tombok? Apa istilahnya? Nomboi, paham nggak, bapak-bapak? Kan ini banyak orang Padang, ya. Bandar, ya, nombok, ya. Bandar nombok. Jika ada anggota arisan yang lari, yang melarikan diri. Dan ini cukup banyak, ya. Dapat 5 putaran, orangnya lari. Setelah dapat, udah dia lari, pindah rumah, dihubungi nggak bisa, ngilang. Maka dalam hal ini nanti bandar harus nombok, gantiin yang satu orang ini. Kalau enggak, ya kurang nanti yang diterima oleh yang belakangan. Ya. Apakah ini diperbolehkan? Jika bandar sudah dapat jasa, jadi hak bandar, dia mendapatkan ujroh atau fee, ya. Dia mendapatkan fee. Namun di situ disyaratkan dia wajib nanggung resiko. Nah, resikonya ini ada 2. Ada resiko nalangi anggota yang belum bisa bayar, atau resiko dia harus nombok jika ada anggota yang melarikan diri. Bandar dibayar, ya, anggaplah misalnya 500.000, tapi nanti ada resiko, ya. Kalau ada anggota yang hilang, kamu harus yang resikonya kamu harus gantiin sehingga bayar. Nah, ini apakah diperbolehkan? Jawabannya, ini termasuk gharar. Ya, ini termasuk gharar. Kok bisa, Pak? Ini masuk kategori gharar. Karena begini, waktu bandar itu mendapatkan uang jasa, di depan dia ada 2 keadaan. Kalau seluruh anggotanya itu disiplin bayar, bandar nggak perlu keluarkan uang. Tapi kalau ternyata ada 1 atau 2 anggota yang dia tidak bisa diajak, ada 1 atau 2 anggota yang tidak bisa bayar, maka bandar yang harus gantiin. Sehingga gharannya di situ adalah jika tertib
jika tertib bandar rugi, bandar untung, karena dia nggak perlu nanggung resiko tertib. Maka bandar untung. Jika tidak tertib, maka bandar rugi. Ya. Jika tidak tertib, maka bandar akan rugi. Kok bisa rugi? Dia harus keluar uang. Ya. Sementara dia digaji misalnya, anggaplah 3 juta. Dia harus keluar uang, bahkan bisa lebih dari 3 juta. Maka terjadi gharar. Anggota tertib saya untung, anggota nggak tertib saya rugi. Jadinya apa? Gharar. Sementara kan bandar nggak tahu di depan ini anggotanya tertib atau tidak. Maka dalam posisi ini, apa yang dia bayarkan tadi sifatnya adalah harta yang gharar dan hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian berikutnya adalah arisan barang. Yang ketiga adalah arisan barang. Nah, alhamdulillah. Bagaimana bentuk arisan barang? Sejumlah orang melakukan iuran untuk membeli barang tertentu, lalu nanti diserahkan kepada salah satu anggota. Sehingga kalau yang terjadi kayak gini ya, ini ada bandar, lalu bandar ini punya banyak anggota. Anggap misalnya dari mulai A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Sudah? Kumpulkan uang 50.000, 50.000. Semuanya dikasih, mengumpulkan ke bandar 50.000. Setelah terkumpul, berarti terkumpul sebanyak berapa? 13 ya, 13 juta. Setelah terkumpul, bandar membelikan barang. Sudah? Terkumpul 13 juta. Ini dibelikan barang. Nah, setelah dibelikan barang, dikasihkan ke salah satu anggota sesuai urutannya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jika Anda perhatikan, saat A ini store 100.000, barang belum ada. B juga sama, store 100.000, barang belum ada. Sudah? Sehingga saat mereka, 50 ya, bukan 150.000, saat mereka store masing-masing 50.000, terkumpullah 1.300.000 ya, dengan nilai masing-masing 50.000 tadi ya. Nah, saat mereka store 50.000, apakah barang itu sudah ada? Saat A store, barang belum dimiliki. Barang belum dimiliki oleh bandar. Saat A store, B store dan seterusnya, bandar belum memiliki barang itu. Dan dia melakukan akad. Sehingga jika A melakukan akad, ya, akad dengan bandar, di mana dia membayar store berupa iuran tadi, kemudian nanti barang akan dikirim langsung ke rumah, maka ini jadinya jual beli kalik bil kalik. Masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Atau jual beli utang dengan utang, dan itu dilarang dengan ijma' ulama. Dan ini adalah dilarang dengan berdasarkan ijma' ulama. Baik. Nah, saat A store, sementara barang belum dimiliki oleh bandar, dan A sudah melakukan akad, ya udahlah ini saya bayar ya, nanti barang dikirim ke saya. Berarti dia melakukan jual beli di mana penjual belum punya barang, dan dia sudah melakukan akad, dan dia bayar, namun tidak tunai, karena baru yang pertama. Maka yang terjadi adalah jual beli kalik bil kalik.
Dan jual beli kalik bil kalik hukumnya dilarang berdasarkan ijma ulama. Wallahu alam. Ini jika bentuknya seperti bandar tadi ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya, arisan barang, kumpul uang, uangnya dikasihkan ke si A. Lalu oleh A dipakai untuk beli barang tadi. Insya Allah tidak masalah kalau kayak gini. Karena dalam posisi ini sama dengan arisan uang. Sebagaimana tadi di bagian atas sudah kita bahas. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin demikian sebagai mukaddimah. Semoga tidak membingungkan dan bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak sekali yang ingin Pak Ustadz sampaikan yang terjadi sehari-hari gitu Pak Ustadz. Sehari-hari yang berlangsung di masyarakat kita. Tapi yang paling sering terjadi adalah arisan keluarga, misalnya arisan keluarga atau arisan kelompok tertentu. Ada juga yang membuat seperti ini. Mungkin bandarnya tidak pakai bandar, bandarnya seseorang saja. Baik. Dari itu bagaimana kalau seperti itu? Arisan keluarga, nggak pakai bandar. Ini arisan barang atau uang? Kadang-kadang barang, kadang-kadang uang. Ya, ada keluarga dan 10 orang keluarga. Baik. Biasanya kan tetap ada satu yang tempat mengumpulkan, Pak ya? Ya, ada yang seperti ini. Ya, meskipun dia keluarga, tapi ada satu yang mengkoordinir. Nah, satu yang koordinir ini dia dapat apa? Nggak ada apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Murni sosial. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Berarti statusnya adalah tadi ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Seperti mereka itu saling mengutangi. Lalu nanti siapa yang dapat duluan, dia dapat utang dari teman-temannya, dari keluarganya. Insya Allah tidak masalah. Yang penting sebab ini adalah akad utang piutang. Apa yang disetorkan sama sebagaimana apa yang diterima. Apa yang diterima sama seperti yang disetorkan. Sebab akadnya utang. Dan dalam akad utang tidak diperbolehkan adanya kelebihan. Wallahu alam. Baik Ustaz. Memang kalau kita lihat seperti yang Ustaz sampaikan tadi, mungkin banyak dari kita yang tidak paham. Akhirnya misalnya yang ada yang bandar tadi beli barang atau kumpul uang. Jadi mudah-mudahan ini. Kalau dari 3 jenis tadi, hanya arisan normal gitu Ustaz ya? Ya lebih kan normal. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, ini kan sekarang mau hari raya haji, ada kurban, ada arisan kurban, tapi istilah itu sesuai Ustaz. Jadi misalnya kampung-kampung arisan 1 ekor lembu Ustaz. Baik, jadi tentang arisan kurban sama sebagaimana arisan barang. Jika bentuknya kayak gini ya, ada satu sebagai koordinator, kita sebut bandar tadi. Ini arisan kurban sapi, kemudian iuran senilai anggaplah 1 juta. Dan setelah terkumpul dapat sekian puluh juta, lalu dipakai untuk beli sapi. Dipakai untuk beli sapi. Berarti saat si A itu setor, yang dia inginkan adalah dia bisa dapat sapi. Padahal dia hanya store dalam rangka untuk pasok arisan. Dia ingin dapat sapi. Maka hakikatnya dia beli sapi. Nah, terus saat dia store itu, sapinya belum ada. Padahal dia tidak bayar tunai. Nanti B apa lagi? Ini yang dapat A. B berarti bisa jadi tahun depan. Lalu dia store. Nah, saat dia store dia belum dapat apa-apa. Karena sapinya masih tahun depan. Saya juga seperti dia store, sapinya masih tahun depannya lagi. Jadi dia bayar dan sudah akad, namun barangnya akan didapatkan sekian tahun lagi atau sekian, karena Idul Adha sekali setahun, berarti setiap tahun. Maka kalau ini yang dilakukan sama dengan jual beli kalik bil kalik. Sebab penjual belum memiliki barang, lalu dia sudah akad dengan pembeli, yaitu anggota arisan. Lalu anggota arisan ini bayar DP, ya, sementara barang belum dimiliki oleh penjual. Wallahu alam. Ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz, di tempat arisan sebuah komplek misalnya sering ada arisan itu Pak Ustadz. Ada yang muslim, ada yang tidak muslim gitu. Itu bagaimana? Apakah boleh dilakukan Pak Ustadz?
Alhamdulillah. Dalam urusan muamalah, muslim dengan non-muslim diizinkan. Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum fid-dini an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Karena itu ketika dalam suasana normal, damai, muslim dengan non-muslim arisan apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, tapi ini kan non-muslim. Katanya nggak boleh bermuamalah dengan non-muslim. Kata siapa? Yang nggak boleh itu untuk kondisi khusus tertentu. Tapi secara umum hukumnya diperbolehkan. Kalau hartanya campuran gimana? Dulu orang Yahudi hartanya bercampur. Dan banyak yang haram. Dan Nabi SAW berinteraksi dengan mereka, bertransaksi dengan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Karena arisan ini kan banyak sekali Pak Ustadz. Tadi yang hampir setiap minggu, setiap bulan. Apa rekomendasi Pak Ustadz agar arisan normal ini bisa berjalan? Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat luas banyak agar tidak masuk arisan-arisan yang tidak normal itu Pak Ustadz? Masya Allah. Kalau ditanya tentang rekomendasi apa yang tepat untuk kasus arisan ya, jawabannya ya silahkan pilih arisan normal yang itu masih diizinkan oleh jumhur ulama, sehingga yang diserahkan uang dan diterima uang. Yang diserahkan dalam bentuk uang, diterimanya juga dalam bentuk uang, bukan barang. Nah selanjutnya kalau dia mau belikan untuk barang dan seterusnya, terserah yang dapat. Kemudian nilai antara yang diterima dengan yang diserahkan totalnya sama. Misalnya store 1 juta sebanyak 30 orang, berarti nanti 1 bulan 30 hari. Per hari dapat 1 sampai orang yang ke-30. Berarti jadinya kan kalau store-nya itu pekanan, berarti setelah dapat 30 pekan barulah dia dapat uang. Insya Allah tidak masalah seperti ini, asal apa yang dia storekan sama dengan yang diterima. Wallahu alam. Selanjutnya, bagaimana dengan ujroh bandar? Fee bagi bandar. Boleh fee bagi bandar, namun terpisah dengan arisan. Sehingga kami sarankan, ini yang ngurusi si A, ini jadi koordinator. Dan dia sibuk nanti harus japri satu-satu. Maka si A berhak untuk dapat fee sesuai kesepakatan. Nah, fee-nya itu bisa ditaruh di depan atau ditaruh di ujung belakang. Kalau ditaruh di depan, berarti caranya begini, siapa yang daftar bayar untuk upah bagi si A. 50.000 atau 100.000 terserah. Baru setelah itu arisan berjalan. Atau yang kedua, arisan diselesaikan dulu, kemudian baru bandar dibayar. Misalnya saya dapat dalam waktu sekian bulan, saya dapat sekian juta. Lalu saya kasihkan ke bandar sebagai upah yang disepakati. Insya Allah tidak masalah. Karena bandar sudah mengeluarkan jasa dan dia berhak untuk dapat fee, dapat upah. Dan ada kaidah yang mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Orang yang sudah bekerja berhak untuk mendapatkan upah. Wallahu alam. Bisa dipahami insyaallah. Ya baik. Artinya kalau kita buat suatu arisan ada kesepakatan awal gitu Pak Ustadz. Kesepakatan awal maksudnya? Ya misalnya ini seperti itu bandar tadi, nama bandar tadi kita kasih gaji atau upah dari mengkoordinir sekian. Insya Allah tidak masalah. Boleh. Ya, kalau dengan uang. Ya. Akarnya jelas maksud saya Pak Ustadz. Baik. Kalau pemahaman itu tidak, artinya kita masuk ke dalam arisan normal yang Pak Ustadz sampaikan tadi, walaupun ada dua pendapat tadi Pak Ustadz. Jadi arisan normal kita mungkin tergantung dari hati nurani kita juga Pak Ustadz, memilih yang mana yang boleh dan tidak boleh. Tadi kan ada dua pendapat Pak Ustadz. Siap. Ya, tadi ada dua pendapat dan jumhur membolehkan. Jumhur itu di dalamnya ada siapa? Ada Syekh bin Baz, Masya Allah. Ada Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau membolehkan. Dan ada banyak fatwa yang lain yang membolehkan. Arisan itu dalam bahasa Arab disebut dengan Jum'iyatul Muwadzafin. Jum'iyatul Muwadzafin. Kumpulan sekelompok para karyawan, para pegawai, lalu mereka arisan.
Makanya disebut dengan Jum'iyah Al-Muwazzafin. Dan dalam posisi ini, selama yang diserahkan dan yang diterima sama, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, artinya arisan ini kalau kita pakai perspektif yang baik gitu Ustaz ya. Jadi mungkin perlu pemahaman, dan alhamdulillah malam ini Pak Ustadz banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan dari grup pengajian ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasi dan bisa disampaikan kepada keluarga, kawan atau saudara-saudara dalam grup keluarga ataupun teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu berjalan dalam kaidah-kaidah normal syariat Islam tadi. Insya Allah. Amin. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus dan dalam kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi, memberi rahmat, beri kebaikan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Baik. Barakallahu fikum. Jemaah mengaji, terima kasih atas waktunya, dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.